Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 10 yang saya muliakan dari saya banggakan. Pada hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang profil daripada UKS SMA Negeri 2. Jadi dalam hal ini mendukung dari kegiatan untuk kesehatan sekolah. Alhamdulillah salah satunya program yaitu ketika sekolah sehat SMA Negeri 2 itu mendapat juara 2 di Kabupaten Sambas, se-Kabupaten Sambas. Jadi alhamdulillah berkat dukungan Dewan Guru Siswa yang lalu kita berhasil menang itu kedua dan mendapat penghargaan di Kabupaten Sambas. Kemudian selanjutnya untuk UKS SMA Negeri 2 kita bagi menjadi dua. Jadi pertama untuk UKS-nya di perempuan, jadi alhamdulillah kita ada satu ruangan, dan untuk yang laki-laki itu kita ada satu ruangan. Jadi untuk posisi di SMA Negeri 2 Tebas, jadi alhamdulillah fasilitasnya terlengkapi. Kemudian selanjutnya obat-obatannya dan fasilitasnya alhamdulillah selama ini didukung oleh pihak sekolah, sehingga apapun kegiatannya di dalam alhamdulillah siswa dapat berkarya dan dapat mengaktualisasikan diri di UKS. Selanjutnya untuk UKS ada program yaitu PMR, itu Palang Merah Remaja, yang tentunya di bawah naungan PMI Kabupaten Sambas. Alhamdulillah mulai dari tahun 2013 kalau tidak salah kita sudah memasukkan PMR di SMA Negeri 2 Tebas, dan sampai saat sekarang ya PMR-nya berjalan dengan baik dan alhamdulillah banyak peserta dari siswa dan yang mengikuti kegiatan ekstranya. Kemudian selanjutnya sampai kegiatan kabupaten yaitu Palang Merah Remaja PMR-nya selalu diikutkan oleh PMI Kabupaten Sambas. Kemudian selanjutnya kegiatan lain dari PMR itu biasanya melaksanakan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di SMP, salah satunya SMP Negeri 2 Tebas yang lalu sebelum corona, yaitu SMP 3 Tebas dan SMP 6 Tebas. Nah, itulah yang perlu diketahui bahwa alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan kesehatan ini. Kemudian selanjutnya selain PMR kita ada juga yaitu yang namanya SAKA Bakti Usada, yang tentunya di bawah naungan Puskesmas Sungai Kelambu dan Puskesmas Tebas. Alhamdulillah siswa kita ya biasanya banyak yang memimpin atau memegang tumpuk kepemimpinan sebagai ketua ranting Tebas. Salah satunya Hambali, kemudian selanjutnya salah satunya itu Aki kemarin, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya banyak siswa-siswa lain yang ikut dalam kegiatan kesehatan. Jadi mungkin untuk sementara kita lihat ke dalam fasilitasnya ya. Jadi untuk sementara ya obat-obatannya nanti kita lihat untuk ruang KS kita. Jadi untuk fasilitasnya alhamdulillah bukunya, kemudian selanjutnya kenyamanannya alhamdulillah yang dilengkapi oleh sekolah. Itu untuk perempuan, jadi ada bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian untuk laki ya kita sama juga. Jadi untuk laki kita juga dengan satu dua tempat tidur. Jadi saya buat juga dengan kepengurusan dengan yang ada soalnya obat-obatannya, kemudian tandunya, jadi ada tandunya dan sebagainya. Jadi setiap kegiatan upacara selalu di koordinir untuk kesehatannya oleh peserta PMR. Jadi KS. Jadi alhamdulillah ya selama kegiatan upacara ya selalu di koordinir oleh KS khususnya untuk masalah kesehatan. Mungkin untuk sementara sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risa dari kelas 12 MIPA dan alhamdulillah sekarang dipercayai menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Tebas tahun 2020-2021. Seperti yang kita ketahui, OSIS ini adalah organisasi siswa intrasekolah yang mana pengurus ataupun anggotanya itu adalah siswa-siswa dan pembina OSISnya adalah salah satu guru yang ditunjuk dari sekolah. Mengenai OSIS ini, dalam OSIS SMA Negeri 2 Tebas ini saya belajar 3 hal. Yang pertama tanggung jawab, yang kedua karakter, dan yang ketiga adalah organisasi. Ya, OSIS ini adalah organisasi siswa intra sekolah. Organisasi ini tentu sangat membantu saya ya. Selain saya belajar berorganisasi di dalam lingkup sekolah, organisasi ini mengacu juga kepada bagaimana kemudian hari kita akan berorganisasi di masyarakat atau lingkungan berbangsa dan bernegara. Mengacu pada organisasi ini, organisasi OSIS ini tentulah bagaimana cara kita untuk menanggapi isu-isu yang ada pada organisasi ini, dan tentunya menjadi bagian dari OSIS adalah cita-cita saya dan bahkan impian saya. OSIS ini sangat menyenangkan dan tidak seburuk yang kalian pikirkan. Pada akhir-akhir masa jabatan saya sebagai ketua OSIS, karena saya sudah menduduki kelas 12, tugas saya pun akan berakhir, dan dalam waktu dekat ini OSIS SMA akan mengadakan perekrutan anggota OSIS dan ketua OSIS. Buat kalian yang mau ataupun ingin sekali belajar menjadi anggota OSIS bahkan menjadi ketua OSIS, silahkan bergabung dan tunggu informasinya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puja dan puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas dari kemurahan karunia-Nya. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk sama-sama melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru di SMA Negeri 2 Tebas tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang di sekolah baru, lingkungan baru, masyarakat sekolah baru, yakni di SMA Negeri 2 Tebas. Salah satu materi pengenalan lingkungan sekolah di SMA Negeri 2 Tebas adalah materi pengenalan kurikulum. Merujuk kepada kalender pendidikan nasional dan kalender pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat tahun pelajaran 2021-2022
bahwa peserta didik baru sebelum melaksanakan proses belajar mengajar diberi pembekalan materi tentang pengenalan lingkungan sekolah atau yang dikenal dengan MPLS. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kegiatan MPLS di tahun pelajaran baru ini memang tidak seperti biasanya dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih menerpa. Maka kegiatan pembekalan MPLS ini dilakukan secara daring, yang penyampaian materinya tentunya hanya sebatas teoritis, namun insya Allah tidak mengurangi makna dari kegiatan ini. Dan untuk beberapa materi seputar pengetahuan belajar dan lingkungan untuk sementara ditunda hingga menunggu pandemi berakhir. Tujuan dari diadakan MPLS ini adalah untuk membantu para peserta didik baru dalam beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekolah yang baru. Pengenalan itu mencakup aspek keamanan, kondisi lingkungan, sarana prasarana belajar, dan keadaan sosial sekolah. Maka setelah kegiatan MPLS ini selesai, diharapkan peserta didik sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan sekolah barunya. Selain bertujuan mengenalkan kondisi lingkungan sekolah, pelaksanaan MPLS ini juga berfungsi sebagai penumbuh kembangan kreativitas, rasa tanggung jawab, interaksi sosial, pengembangan spiritual, dan kegiatan yang menggali potensi diri peserta didik. Seiring dengan visi SMA Negeri 2 Tebas, berdasarkan akhlak yang mulia, tingkatkan prestasi belajar dan budaya sekolah dengan perubahan positif. Proses belajar mengajar tahun pelajaran 2021-2022 ini dimulai hari Senin tanggal 12 Juli 2021 dan berakhir pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022. Arah kebijakan kurikulum yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tebas ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Struktur kurikulum di SMA Negeri 2 Tebas merujuk kepada struktur kurikulum 2013 SMA MA pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pada sekolah menengah atas dan madrasah. Kemudian Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Nah, karena pembelajaran kita pada saat ini dalam kondisi pandemi, maka kurikulum yang digunakan di SMA Negeri 2 Tebas adalah kurikulum kondisi khusus. Kompetensi inti sekolah menengah atas atau madrasah aliyah SMA atau MA merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SMA ataupun MA pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas melalui kompetensi inti, sinkronisasi horizontal berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda dapat dijaga pula. Perumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut. Kompetensi inti 1 atau dikatakan KI1. Ini untuk kompetensi inti sikap spiritual. Kemudian kompetensi inti 2 atau KI2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Kompetensi inti 3 atau KI3 untuk kompetensi inti pengetahuan. Dan kompetensi inti 4 atau KI4 untuk kompetensi inti keterampilan. Kemudian kompetensi intinya dijabarkan dalam bentuk kompetensi dasar. Dan mulai tahun pelajaran yang lalu, SMA Negeri 2 Tebas menggunakan KD Kap Balik Bangbuk tahun 2020. Nah, ini saya contohkan untuk mata pelajaran fisika.
Jadi di sini siswa, guru bisa mempersiapkan media atau sumber belajarnya dari sini. Kemudian dijabarkan dalam bentuk silabus pembelajaran. Di sini ada kompetensi inti K1 dan K2, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lapangan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Kemudian KI3 berhubungan dengan memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian KI4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Ini contohnya untuk mata pelajaran fisika kelas 10 ya. Lain satunya contohnya ada kompetensi dasar 1.1 menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran. Kemudian struktur kurikulum terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata pelajaran umum kelompok B, mata pelajaran peminatan akademik kelompok C. Pada mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan mata pelajaran peminatan bahasa dan budaya. Mata pelajaran peminatan akademik yang diterapkan di SMA Negeri 2 Tuban ini adalah dua saja, yaitu mata pelajaran MIPA, peminatan MIPA, dan peminatan IPS. Alokasi waktu mata pelajaran SMA pada mata pelajaran kelompok A atau umum terdiri dari 1 pendidikan agama dan budi pekerti. Alokasi waktu per minggunya kelas 10, kelas 11, 12 yaitu 3 jam. Kemudian yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan alokasi waktu per minggunya untuk kelas 10, 11, 12 adalah 2 jam. Kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia dengan alokasi waktu per minggu untuk semua kelas 4 jam. Mata pelajaran matematika alokasi waktu untuk seluruh kelas 4 jam. Mata pelajaran sejarah Indonesia alokasi waktu per minggunya untuk semua kelas 2 jam. Kemudian mata pelajaran bahasa Inggris yang alokasi waktu per minggunya seluruh kelas adalah 2 jam. Kemudian kelompok B atau kelompok umum terdiri dari pelajaran seni budaya dengan alokasi waktu per minggu kelas 10, kelas 11, kelas 12 2 jam. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan alokasi waktu per minggunya seluruh kelas sama 3 jam. Kemudian untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan alokasi waktu per minggunya 2 jam untuk masing-masing kelas, baik kelas 10, 11 maupun kelas 12. Jadi jumlah jam pelajaran kelompok A dan B yang wajib ditempuh oleh siswa baik kelas 10, 11, dan 12 adalah 24 jam. Kemudian kelompok C, peminatan, alokasi waktunya bisa 9 atau 12 jam. Untuk kelas 10, untuk kelas 11 dan 12 bisa 12 atau 16 jam. Ada mata pelajaran pilihan, mata pelajaran lintas minat. Nah, di sini di kelas 10 itu alokasi waktunya bisa 6 atau 9 jam. Kelas 11 maupun kelas 12 bisa 4 atau 8 jam. Jadi jumlah jam pelajaran mata pelajaran kelompok A, B, dan C per minggu atau mata pelajaran di SMA per minggu untuk kelas 10 sebanyak 42 jam, kelas 11 dan kelas 12 44 jam. Kemudian alokasi waktu mata pelajaran peminatan akademik, peminatan matematika, dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA terdiri dari matematika, biologi, fisika, dan kimia. Kemudian mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS terdiri dari mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi.
dengan alokasi waktu untuk kelas 10 masing-masing pelajaran 3 jam, kelas 11, 12 4 jam. Mata pelajaran peminatan di SMA Negeri Tebas sementara ini hanya 2 mata pelajaran peminatan, yaitu mata pelajaran peminatan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA dan mata pelajaran peminatan ilmu pengetahuan sosial atau IPS. Nah, ini struktur kurikulum SMA Negeri Tebas tahun pembelajaran 2021-2022 dengan jumlah total jam pembelajaran per minggu untuk kelas 10 sebanyak 42 jam, kelas 11 dan kelas 12 masing-masing 44 jam. Untuk tahun ini, SMA Negeri Tebas mata pelajaran minat MIPA memilih mata pelajaran sosiologi dan ekonomi. Kemudian mata pelajaran pilihan atau lintas minat IPS dipilih mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia dan biologi. Selanjutnya mata pelajaran lintas minat kelas 11 MIPA geografi dan mata pelajaran lintas minat 11 IPS bahasa dan sastra Indonesia. Selanjutnya kelas 12 mata pelajaran lintas minat adalah sosiologi, sedangkan mata pelajaran lintas minat untuk kelas 12 IPS yaitu bahasa dan sastra Indonesia. Kemudian beban belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun pembelajaran. SMA Negeri 2 Tebas pada tahun pembelajaran 2021-2022 ini memiliki 16 rombel yang terdiri dari 2 kelas MIPA dan 4 kelas IPS untuk kelas 10, kemudian 1 kelas MIPA dan 4 kelas IPS untuk kelas 11, dan 1 kelas MIPA dan 4 kelas IPS untuk kelas 12. Jadi jumlah seluruh rombel sebanyak 16 rombel. Dengan beban belajar 1 minggu yaitu kelas 10 tadi adalah minimal 42 jam yang telah dijelaskan di struktur kurikulum. Kemudian beban belajar 1 minggu untuk kelas 11 dan 12 masing-masing minimal 44 jam pelajaran. Beban belajar di kelas 10 dan 11 dalam 1 semester minimal 18 minggu. Kemudian beban belajar di kelas 11 pada semester ganjil minimal 18 minggu. Beban belajar kelas 12 pada semester genap minimal 14 minggu. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik dan kekhasan masing-masing mata pelajaran. Kompetensi dasar meliputi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokannya, yaitu kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan K1. Kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI2. Kelompok 3, kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI3. Kelompok 4, kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI4. Sejak tahun pelajaran lalu, SMA Negeri 2 Tebas menggunakan kurikulum kondisi khusus. Satuan pendidik dalam kondisi khusus tidak diwajibkan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi tidak ada target untuk menyelesaikan semua materi dalam pembelajaran karena kondisi pandemi seperti saat ini. SMA Negeri 2 Tebas dalam pembelajaran kondisi khusus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip aktif, relasi sehat, inklusif, keragaman budaya, berorientasi sosial, berorientasi pada masa depan, sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik, dan menyenangkan, yaitu pembelajaran mendorong peserta didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya sehingga dapat memotivasi diri aktif dan kreatif serta bertanggung jawab pada kesepakatan yang dibuatnya bersama. Ini jadwal PBM daring pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022 ini dimulai dari jam 7 sampai jam
11.30. Nah, adapun jumlah guru mata pelajaran yang mengajar di SMA Negeri Batu Bas adalah sekitar 33 orang. Konsep pelaksanaan penilaian. Penilaian dilakukan untuk menilai proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian oleh pendidik dan satuan pendidik dilakukan dalam penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester atau akhir tahun. Cakupan penilaiannya bergantung konteks penilaian yang dilakukan. Kemudian tingkat pencapaian kompetensi hasil belajar merujuk pada KD, sehingga ketercapaian KD dalam satu semester tergambar dengan jelas. Dan laporan hasil belajar melalui PAS atau PAT. PAS ini adalah penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Secara administratif menjadi tantangan dalam pelaporannya karena harus dipilah berdasarkan hasil setiap KD. Nah, jadi aspek penilaian dalam pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri Batu Bas ini, pertama pengetahuan. Siswa diharapkan dapat menambah wawasan satu bidang. Di SMA, bobot pengetahuan itu 80% dan 20% aspek karakternya. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Kemudian aspek penilaian keterampilan. Ini tujuannya untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, mengerjakan suatu soal atau proyek sehingga siswa dapat terlatih pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Kemudian aspek penilaian sikap dan perilaku. Di sini menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat, dalam sebuah lembar nilai, dan diambil oleh diri masing-masing siswa atau dikenal dengan penilaian diri. Penilaian proses PS penilaian hasil belajar. Penilaian proses, penilaian yang menitikberatkan sasaran penilaian pada tingkat efektivitas dan produktivitas KBM dalam rangka pencapaian tujuan pengajaran. Dimensi, tujuan pengajaran, metode, bahan pengajaran, kegiatan belajar dan pengajar guru, dan rancangan penilaian. Penilaian hasil belajar di sini adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari proses belajar. Dimensi penilaian harian. Dimensi penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian PAS maupun PAT, dan ujian sekolah. Penilaian oleh satuan pendidikan di sini untuk menilai pencapaian standar kompetensi kelulusan untuk semua mata pelajaran. Jadi dari hasil nilai masing-masing siswa dirata-ratakan dan dijadikan acuan pencapaian standar kompetensi kelulusan untuk semua mata pelajaran artinya. Penilaian oleh pendidik di sini untuk mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Kemudian untuk memperbaiki proses pembelajaran. Bila hasil belajar siswa rata-rata jauh di bawah nilai yang diharapkan, standar yang diharapkan, ini menjadi suatu proses pembelajaran atau mungkin meningkat. Nah, ini untuk bagaimana untuk menjadi kajian kembali agar lebih bisa meningkat, agar lebih mudah siswa itu memahami mata pelajaran dan dipelajarinya. Dan
menyusun laporan kemajuan hasil belajar. Itu penilaian oleh guru atau pendidik. Nah, dalam kondisi pandemi ini, kita melakukan penilaian PJJ. Penilaian PJJ meliputi setiap aktivitas pengukuran yang komprehensif terhadap capaian pembelajaran yang dapat disampaikan secara jarak jauh dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi pembelajaran daring ya kita kenal itu sudah dilakukan siswa, dan alhamdulillah pembelajaran daring di Semandu Tebas itu ada kendala-kendala kecil tapi tersolusikan gitu. Jadi apabila siswa jauh dari sinyal atau siswa tidak punya perangkat pembelajaran jarak jauh Android atau laptop atau notebook, maka sekolah itu menyiasati dengan melakukan belajar kelompok. Jadi satu kelas dibuat kelompok belajar kecil, mungkin berdasarkan tempat tinggal siswa yang dekat 5 orang atau 6 orang, sehingga siswa itu mudah dalam belajar walaupun dari rumah. Bentuk-bentuk penilaian dalam PJJ tidak terlalu jauh dengan penilaian tatap muka yang pelaksanaannya memang sudah dominan secara online. Hasil belajar peserta didik selama PJJ harus diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dari guru yang bermakna, tidak harus memberi skor atau nilai kuantitatif. Bentuk penilaian yang dilakukan oleh Kepala Dewan Guru di SMA Negeri Tebas itu bisa dalam bentuk portofolio, penugasan, praktik, proyek, produk, tes tertulis, ataupun tes lisan. Jadi penilaian itu adalah sebagai agen perubahan. Penilaian itu dilakukan untuk perbaikan belajar, dan penilaian sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dikerjakan oleh sekolah. Demikianlah penyampaian materi MPLS tentang kurikulum pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan kami harapkan pada para pendidik baru untuk tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi, dan mudah-mudahan sekolah yang baru ini, lingkungan baru ini di SMA Negeri Tebas ini kita sama-sama dapat berproses selama insya Allah 3 tahun ke depan ke arah yang lebih baik untuk melanjutkan yang pendidikan berikutnya atau menuju dunia kerja. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.